Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat al-Qur'an Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, monggo yang pertama kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, sekaligus bulan yang penuh dengan maghfirah. Untuk itu monggo kita semuanya niat sore ini belajar bersama-sama mencari ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, agama Islam itu agama yang mudah. Kalau saya mendikonglo inna dina yusrun, agama Islam itu agama yang mudah syariatnya. Syariatnya mudah dipelajari dan mudah diamalkan. Jadi kalau kita belajar agama itu tidak ada yang susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki adanya kesukaran. Seperti di bulan Ramadan menikah. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam, orang yang beriman, untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang sakit atau orang yang di dalam perjalanan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa di bulan Ramadan itu sedang sakit. Sakit ini tentunya sakit yang ketika kalau mengerjakan ibadah puasa badannya tidak kuat, ataupun kalau mengerjakan ibadah puasa malah bertambah sakit. Sehingga apa? Allah memberi kemudahan. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah membolehkan kita tidak berpuasa pada bulan ini, tetapi nanti diganti min ayamin ukhra di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Itu kemudahan. Jadi Allah mudah. Jadi Allah itu tidak memaksa hambanya, tetapi memberi kemudahan. Au ala safarin, atau orang yang dalam perjalanan, dalam safar. Tentunya safar untuk dalam mencari kebaikan. Kalau safar untuk mencari kejelekan ya tidak boleh. Safarnya di dalam mencari kebenaran, mencari kebaikan, berarti bekerja dan sebagainya. Jadi dalam safar ini pun tentunya kalau di dalam safar itu memberatkan ketika berpuasa. Tapi kalau dalam safar tidak memberatkan ya tidak boleh membatalkan puasanya. Contohnya apa? Misalnya kita pergi ke Jakarta naik bis umum, naik bis umum paling tidak 8, 9 sampai 10 jam. Tentunya kalau kita berangkat pagi hari berat untuk perjalanan itu boleh tidak berpuasa.
Tetapi kalau ke Jakarta naik pesawat kan cuma 1 jam, nggak boleh ditambahkan puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka orang-orang yang ketika di dalam perjalanannya terasa berat menjalankan dan perjalanan itu untuk mencari kebaikan, maka Allah memberikan kemudahan untuk apa? Untuk membatalkan puasa, tetapi nanti diganti dengan apa? Dengan apa? Dengan hari yang lain. Kemudian yang lain adalah wala yuqikunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan kepada orang-orang yang yuqikunahu tidak kuat untuk menjalankan puasa. Ya. Siapa yang tidak kuat ini yang dimaksud adalah yang pertama adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh dan sudah tidak kuat untuk menjalankan puasa, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tidak mengganti, tetapi dengan membayar fidyah. Fidyatun ta'amun miskin. Fidyah itu bentuknya memberi makan kepada orang miskin. Ya. Sehari berapa? 1 kali saja, tidak usah 3 kali, 2 kali lebih baik. Tapi sekali sudah cukup. Ya. Itu memudahkan. Islam agak mudah. Monggo Pak. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi orang-orang yang sudah sepuh itu ya kalau tidak kuat ya tidak usah dipaksa untuk berpuasa. Kalau boleh untuk ya. Kemudian yang lain apa? Orang yang sedang sakit dan sakit itu tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya itu sudah kesembuhannya kecil. Jadi kalau itu kalau dia nanti kalaupun sembuh jadi tidak kuat untuk menjalankan puasa, maka itu boleh apa? Boleh untuk tidak berpuasa, tapi juga dengan membayar fidyah. Karena dia sudah tidak kuat, tidak mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian kemudahan yang lain ibu-ibu, termasuk ibu-ibu adalah agama Islam itu memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang yang sedang menyusui, menyusui orang yang menyusui atau orang yang sedang hamil itu juga boleh tidak berpuasa. Fa'id kalau orang-orang yang sedang menyusui atau sedang hamil, nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti dengan hari yang lain puasanya. Nanti kalau sudah selesai menyusui baru diganti dengan hari yang lain. Nah kalau dalam waktu misalnya 6 tahun atau 5 tahun, nggak ada yang perlu berturut-turut libur Pak. Berturut-turut ya dalam waktu hamil, setelah hamil melahirkan menyusui. Kan tadi kan harusnya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian selanjutnya setelah itu melahirkan lagi. Kemudian yang ketiga sampai anak yang ketiga itu menjadi berat. Menurut jumhur ulama, karena berturut-turut itu menjadi berat bagi orang-orang yang ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui, itu pun boleh dibayar dengan fidyah karena memberatkan. Tetapi kalau hanya sekali melahirkan menyusui, maka diganti dengan hari yang lain. Tetapi kalau berturut-turut sehingga memberatkan kepada ibunya, maka boleh dibayar dengan fidyah. Itu mudah agama Islam itu. Jadi karena kemudahan itu Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengerjakan amal-amal saleh, tentunya di dalam beribadah. Kemudian yang selanjutnya kemudahan yang lain itu, kemudahan agama Islam itu ibu-ibu yang sedang datang bulan itu kalau dalam Al-Quran katakan bala muslimah mutahharun, bala muslimah mutahharun tadi.
Menurut pendapat jumhur ulama, wanita yang sedang datang bulan masih boleh mengaji dengan murojaah. Murojaah itu apa? Berarti menghafal Al-Quran boleh, atau membaca Al-Quran yang terjemahan boleh, atau membaca Al-Quran yang tertulis Arab seperti itu tapi dengan kaos tangan, tidak menyeluruh langsung. Boleh yang usul dan mutahharun, dan tidak menyeluruh langsung kepada Al-Quran tapi dengan sarung tangan. Itu apa? Kemudahan Allah. Wanita yang sedang haid boleh beriktikaf di masjid, mendengarkan pengajian boleh. Bahkan ketika sholat hari raya itu pun wanita-wanita yang sedang iktikaf bulan oleh Rasulullah dianjurkan untuk mendatangi sholat Idul Fitri walaupun tidak melakukan sholat. Ya. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya di dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat agama Islam. Maka dari itu monggo Bapak Ibu menunggu di bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Barokah itu apa? Banyak kebaikannya, berberkahnya banyak. Contohnya apa? Karena dalam bulan Ramadan banyak orang yang berbuat baik. Ya. Ada yang rajin sedekah. Bulan Ramadan ada yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, itu namanya barokah. Kebaikannya banyak di bulan Ramadan. Selain itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu ada bulan Maghfirah. Maka dari itu pada sore hari ini sedikit saya singgung tentang Maghfirah, ya. Maghfirah itu apa Bapak Ibu? Maghfirah menika penutup. Kalau apa itu dalam bahasa Arabnya Ghafarah itu penutup kepala ketika sedang berperang. Orang-orang yang berperang itu menutup kepalanya dengan Ghafarah, dia penutup kepala untuk melindungi kepalanya. Maka orang-orang yang sering istighfar maghfirah itu sebetulnya dia mohon perlindungan dari Allah, penutup. Jadi dosa yang telah dilakukan itu supaya ditutup oleh Allah. Ya. Ketika ditutup oleh Allah berarti sudah tidak nampak walaupun masih ada dosanya. Ya. Jadi dosa itu nanti ada penutupnya atau ada penutup, yang satunya ada kafarah. Kalau yang kafarah itu oleh Allah dihapus dosanya. Tetapi kalau yang maghfirah itu bukan dihapus tetapi ditutupi oleh Allah. Yang ditutupi apa? Dosanya, sehingga dosanya tidak tampak. Dan nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika kita sudah mohon ampun kepada Allah, nanti dosa-dosa yang sudah ditutup tidak dihitung. Walaupun masih ada, catatannya masih ada dosanya. Tetapi karena sudah ditutup oleh Allah, maka timbangan amalan buruk itu tidak ada. Tetapi dosa yang kafarah yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah hilang, dosanya sudah hilang. Maka dari itu akan saya sampaikan nanti di sini amalan-amalan nopo Bapak Ibu yang bisa menutup dosa kita, dan juga apa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita. Yang pertama, adalah istighfar. Istighfar banyak pasti setiap hari sudah melakukan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah agar ditutup dosanya. Ya, dosa-dosa yang dilakukan kita mengakui ya Allah. Bahkan yang paling baik itu istighfar itu kita mengingat dosa yang kita lakukan. Kita ingat dosa yang kita lakukan, bukan istighfar ya Allah, saya sudah melakukan dosa ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Itu yang paling baik. Kita ingat dosa yang kita lakukan, ya. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah nanti akan menutup dosa kita. Kemudian
Istighfar, waktu yang baik untuk istighfar itu adalah kalau di dalam Al-Quran ketika sedang waktu sahur, ya. Pada waktu sahur itu bukan hanya terdapat barokah untuk dahar saja, tetapi banyak Allah memberikan kebaikan untuk orang yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, surat Al-Imran ayat berapa itu? Wal mustaghfirina bil ashar, dan mohon ampunlah kamu, istighfarlah kamu di waktu sahur, ya. Maka di waktu sahur itu kalau bisa selain panjenengan menikmati hidangan untuk makan sahur mendapatkan barokah, juga mendapatkan ampunan ketika kita beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahur kita menunggu untuk melakukan sholat subuh, kita banyak istighfar. Ini yang pertama istighfar. Orang yang istighfar. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Jadi tadi kalau yang istighfar tadi adalah untuk apa? Untuk menutup dosa kita. Kemudian yang kedua adalah yang menghapus dosa kita menopo. Amalan yang pertama untuk menghapus dosa kita adalah sholat 5 waktu. As-sholatul khamsun. Ya, Rasulullah bilang sholat wal jumu'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafaratun ma bainahuna itu tanabal kabair. Salat yang 5, ingkang 5 salat menika. Salat 5 itu dari diawali dari salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, salat isya sampai subuh itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang bukan dosa-dosa yang besar. Ya, dosa-dosa kecil itu mukafaratun andikan Rasulullah menika akan dihapus. Kalau dihapus itu berarti akan hilang. Jadi seperti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang sholat itu seperti orang yang mandi di sungai. Ya. Orang yang mandi itu ketika dia mendapatkan kotoran, dia mandi pagi mandi dengan sholat subuh, hilanglah hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dari subuh sampai zuhur berbuat dosa-dosa kecil. Kemudian pada waktu zuhur kita mandi lagi, hilanglah hadas kecil, hadas dan najis dan sebagainya. Maka orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa kecilnya akan selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jum'ah ilal jum'ah, termasuk orang-orang yang sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain. Maka ketika kita melakukan dosa, insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ramadhan ila Ramadhan, dan juga Ramadan satu dengan Ramadan yang lain. Pada bulan Ramadan tahun kemarin insya Allah kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan siang dengan baik, sholatul lail dengan baik, mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan baik. Insya Allah ketika setahun kita melakukan dosa-dosa yang kecil, selain tadi dihapus setiap hari, setiap tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah kemudahan agama Islam, aslan agama yang mudah, memberikan kemudahan kepada umatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu sendiri, ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, maka akan dihapus dosanya setahun yang telah lalu.
Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang senang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntung orang-orang yang beriman ini, ketika sholat 5 waktu setiap hari dosanya dihapus, setiap Jumat dosanya dihapus, setiap tahun dengan Ramadan dosa tidak dihapus, maka pasti orang-orang yang beriman akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, orang yang tidak masuk surga itu siapa? Orang yang tidak diampuni oleh Allah dosanya itu adalah orang yang musyrik dan orang yang kafir, tetap dalam kekafirannya sampai dia meninggal. Orang yang musyrik sampai dia musyrik sampai meninggal dalam kemusyrikannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Sesungguhnya Allah itu la yaghfiru ayyushraka, tidak akan menghapus, ghafara tadi tidak akan menutup, la yaghfiru ayyushraka tidak akan menutup ayyushraka orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa yaghfiru dzunuba dan Allah akan menutup dosa selain dosa yang syirik tadi. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa menyekutukan Allah, sesungguhnya dia dalam sesat-sesat yang nyata. Jadi orang yang musyrik, selama dia musyrik dan tidak bertaubat sampai dia mati, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kafir, dia mati dalam kekafirannya sampai dia meninggal, maka dia termasuk orang yang rugi. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah akan diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya sepanjang kita mau memohon ampun kepada Allah. Selain itu kita juga melaksanakan perintah Allah. Kalau tahu sholat dilaksanakan, puasa dilaksanakan, puasa dilaksanakan, sholat Jumat juga dilaksanakan, insya Allah akan selalu dihapus oleh Allah. Maka Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Kemudian amalan yang lain adalah orang yang melakukan perjalanan umroh dan haji. Ya. Al-umratun ilal umroh kafaratun lima bainahuna wal hajjul mabrur laisal jaya ilal jannah. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, lima bainahuma, maka di antara keduanya akan dihapus kafaratun, dihapus. Jadi kalau ada orang yang senang melakukan umroh yang satu dengan yang lain, maka ketika dia melakukan ibadah umroh, maka akan dihapus oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya tadi ada syaratnya, umrohnya harus benar-benar umroh untuk lillahi ta'ala. Jadi pilihannya nopo Bapak Ibu, orang yang sedang haji dan umroh itu berhasil adalah bertambah kebaikannya. Biar melaksanakan haji mesti lebih baik dari sebelum melaksanakan haji. Amal-amal ibadahnya meningkat, umrohnya ingatan, amal ibadahnya semakin baik, dan ketika dia bergaul dengan masyarakat juga semakin baik. Itu adalah contoh adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah untuk mencari kebaikan. Man hajjalillah falam yarfas walayarsus roja'a kayomin waladati umuhu. Orang yang sedang haji falam yarfas, dan tidak berkata-kata yang tidak baik, walayafsik, dan tidak berbuat fusuk atau berbuat kejelekan, roja'a kayomi waladati umuhu, dia akan kembali seperti
apa itu walad anak yang dilahirkan oleh ibunya, maka dihapus dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, monggo tadi yang saya sampaikan ya, mumpung di bulan Ramadan, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Sholat wajibnya diutamakan ya, diutamakan. Monggo puasa Ramadan kita niati dengan ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Kita bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Al-Quran itu artinya monggo di bulan ini kita perbanyak zikrullah dengan membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Termasuk juga La ilaha illallah, itu juga termasuk yang baik. Maka dari itu monggo setiap hari kita usahakan, setiap saat kita usahakan untuk selalu membaca Al-Quran. Lebih-lebih Bapak Ibu, panjenengan setelah sholat subuh awali pertama ibadah kita adalah membaca Al-Quran. Tidak terlalu banyak, mau sedikit boleh kok. Misalnya hanya satu ruko, 2 ruko, tetapi kita biasakan di awal ketika beribadah puasa ini adalah kita membaca Al-Quran. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhir Ramadan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan panjenengan semuanya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.